kenapa dari seluruh nama yang ada Ustaz? Nah, kenapa memilih nama Sahara? Apa mungkin ada filosofis di belakang tuh Ustaz? Iya. Lapo kasih itu kan istilahnya kasih. Kasih itu identik dengan Sahara. Nah, kalau di Arab itu Sahara itu kan kasih banyak itu. Kita mengibaratkan lapo kasih seperti gurun Sahara gitu. Akan mendatangkan pasir-pasir. Itulah filosofinya dulu. Seperti di Arab Saudi gitu. Itulah kira-kira. Itu loh Ustaz. Yang jadi pertanyaan untuk Ambo secara pribadi dari ketek baku namanya Lapo Kasih atau di Lapo Ura tuh ada kasih. Jadi memang daerah awak dulu yang di Lapo Kasih kok memang banyak kasih ya Ustaz? Iya. Ikola kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan sanak kasadonyo, balik lagi dengan kami Karesa Podcast. Nah, mungkin ini adalah pertemuan pertama kita setelah Hari Raya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kiniko awak mendapatkan seorang pembicara, tamu undangan yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Ustadz Najimuddin, selaku pimpinan Pondok Pesantren Hamka, Buya Hamka. Ustadz, mungkin untuk lebih kenal, lebih dekat dengan sosok beliau, marilah kita bertanya kepada beliau tentang sejarah hidup beliau. Mungkin bisa diperkenalkan diri Ustadz Sentasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ambo yang bernama Najimuddin atau panggil dengan Ustadz Najimuddin, putra dari Lapo Kasih, Subarang, Negari Paninggahan. Yang kegiatan Ambo sehari-hari kini berdomisili di kampus pesantren modern terpadu Profesor Dr. Hamka. Ya, alhamdulillah sekarang dikasih amanah sebagai pimpinan pesantren. Hamka itu ada dua, ada Hamka 1 di Padang Pariaman Pasar Rusang, Hamka 2 di Padang. Alhamdulillah. Mungkin Ambo pernah mendengar sejarah Ustadz itu. Dan ketika Ambo baca-baca lo sejarah di Karesa, ternyata Ustadz masuk dalam salah satu nama pendiri itu. Mungkin Ustadz bisa menceritakan sejarah Ustadz dulu ketika di Karesa itu, Ustadz. Ambo dan kawan-kawan dulu waktu Surau Sahara itu namanya Surau Lapo Kasih, belum namanya Surau Sahara. Sempat berapa tahun Ambo juga kawan-kawan sebagai guru di situ untuk mengajar adik-adik mengaji. Zaman itu lampu walunado masih pakai lampu starokeng, kasurau pakai pusuang, pakai daun karambia segala macam. Waktu itulah terpikir di Ambo waktu mau masih sekolah di Sanawiyah ingin mendirikan satu kumpulan organisasi remaja. Awal mulanya terpikirlah apa kira-kira namanya. Terpikir dia waktu itu ada waktu itu tuh ada Siron, ada Siawang, ada kawan-kawan lain kami dari Lapo Kasih. Kita buatlah namanya Musala Sahara. Nah, dulu namanya tuh kita pakai untuk generasi muda zaman itu Sahara. Kita pakai pertama dulu untuk mengumpulkan adik-adik itu kita sewa rumah pertama. Rumah, Ustaz? Rumah di Sawarlah kita sewa, kita barasian, kemudian kita pasang TV di situ. Kumpul lah adik-adik waktu itu, kumpul seluruhnya, kemudian sholat jamaah segala macam. Kita buat situ Sahara Islamic Center. Itu waktu itu pertama kali. Memang tulisannya Sahara Islamic Center. Oh iya, pertama kali surau itu. Surau Sahara memang dari dulu lah sangat modern waktu itu. Kita ingin modern, apalagi setelah Ambo sekolah di Gontor, ingin memodifikasi bagaimana remaja itu hidup. Akhirnya berkumpul lalu suruhnya remaja-remaja terus itu mulai kita lakukan kegiatan sholat jamaah subuh. Akhirnya terinspirasi lah kami ingin membuat satu acara di Sahara yang akbar, namanya musabaqah tilawatil Quran. Tapi waktu itu terkenallah kita ingin acara kok paling gadang di Paninggahan acaranya. Akhirnya alhamdulillah
adik-adik itu terkumpul, kita dapatlah ide itu mencari dana. Apa idenya? Kita kumpulan tokong-tokong apa susu itu, kemudian kita taruh di rumah-rumah masing-masing masyarakat. Nanti mana-mana caci awak dikasih barang itu kasih sanggam-sanggam. Sekali 3 hari kami terkumpul lah banyak barang itu. Akhirnya kami jual, kurangnya betul lah untuk orang acara. Apa caranya lain? Ada orang menyabi, kami borong menyabi. Ada orang menggali untuk kolam ikan, kami borong sampai kami malam-malam ke Rajo. Akhirnya jadilah acara itu. Disitulah mulai dikenal remaja Sahara Lapokasi. Kira-kira Ustaz Am, tahun bara mulai tercetus nama Musola Sahara dari sebelumnya nama Surau Lapokasi ya Ustaz? Mulai tercetusnya itu sekitar tahun 89 lah salah. 1989. Iya, waktu itu masih 2 tahun mau baru di Gontor waktu itu mau pulang kan jadi kawan-kawan. Situ mulai tercetus Musola Sahara, baru setelah itu kita mulai membentuk remaja Sahara namanya. Iya. Sedikit Ustaz, kenapa dari seluruh nama yang ada Ustaz, kenapa memilih nama Sahara? Apa mungkin ada filosofis di belakang tuh Ustaz? Iya. Lapokasi itu kan istilahnya kasih itu identik dengan Sahara. Nah kalau di Arab itu Sahara itu kasih banyak itu. Kita mengibaratkan Lapokasi seperti gurun Sahara gitu, akan mendatangkan pasir-pasir. Itulah filosofinya dulu, seperti di Arab Saudi gitu. Itulah kira-kira. Itu loh Ustaz, yang jadi pertanyaan untuk Ambo secara pribadi dari kete baku namanya Lapokasi atau di Lapura tuh ada kasih. Jadi memang daerah awak dulu yang di Lapokasi kok memang banyak kasih ya Ustaz? Iya, kau kasih. Kalau Lapokasi kalau cerita orang dulu nomor depan dari doang. Aku jalur sungai sih kau dulu Oh, tai ya. Kasih lo. Jadi tai kalau pindah ke ujung situ dekat terbiah itu. Jadi memang banyak kasih, maka namanya Lapau kasih. Wah, Masya Allah. Jadi bisa Lombo menjawab pertanyaan yang ada di dalam diri semua. Kalau mau tanya ke orang tua mungkin alun napona di wilayah Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, itu sedikit tentang Sahara. Dan mau dengar dulu sebelum menjadi Karesa kok pernah menjadi remaja Sahara. Dan kebetulan mau dengar memang Ustaz lah ketuanya waktu itu Ustaz. Dan yang ingin mau tanyakan, apakah sebelum ada acara akbar musabakah tilawatil Quran yang diadon di Sahara tuh apa pernah alahado satu organisasi dari remaja-remaja musola masjid yang mengadakan acara serupa Ustaz? Waktu itu belum ada karena masih berjalan alami waktu itu. Waktu itu kan masih giat-giatnya para irama ke surau-surau, ada wirid-wirid ke surau-surau gitu kan. Cuma belum terorganisir. Sementara awak di Lapokasi itu adalah sentral. Kalau ibarat kota Madia Paninggal kok dulu itu Lapokasi itu yang rami di Lapokasi itu. Disitulah Ambo dengan kawan-kawan kita buat lah semacam perkumpulan remaja nama remaja Sahara. Dan Ambo ditunjuk sebagai ketua waktu itu. Dan langsung Ambo sebagai pendiri waktu itu kan. Sebagai pencetusnya. Alhamdulillah berkembang jadilah kini jadi Karesa itu kan. Karesa yang masih bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh remaja-remaja. Ya, bukan hanya di Lapokasi tapi di luar-luar Lapokasi. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan selanjutnya ke Ustaz, kamu tertarik dengan pengalaman karir Ustaz? Iya. Ambo dengar Ustaz pernah sekolah di Gontor, bahkan pernah pula menjadi kepala sekolah di MTI Paninggahan, dan sekarang jadi pimpinan di Pondok Pesantren Profesor Buya Hamka. Jadi mungkin bisa Ustaz ceritakan sedikit tentang perjalanan Ustaz. Ya, perjalanan karir atau perjalanan pendidikan yang Ambo jalani setelah Ambo di MTI, sempat di MTI sampai kelas 2 aliyah. Kelas 2 aliyah, lalu dikirim Ambo oleh Buya waktu itu, diantar oleh Buya untuk sekolah jauh-jauh sekali kata beliau, ke Jawa gitu, ke Jawa Timur namanya, Pondok Modern Gontor.
Selesai mau di kantor itu karena mau ambil eksperimen itu kelas cepat namanya. Iya. Nah, artinya 1 tahun tuh 2 kelas awak. Kayak fast track di kampus-kampus iya. nak sana. Alhamdulillah dari 1772 yang daftar, 700 yang terima, amo termasuk diterima. Alhamdulillah waktu itu. Selesai yang mau di kantor, kalau di kantor itu kita kan wajib mengabdi. Iya. 1 tahun di pondok-pondok alumni namanya. Akhirnya mau mengabdi di daerah Solo, Suruh nama Salatiga, pusat kristenisasi terbesar di Asia Tenggara. Di situlah mau mengabdi selama 1 tahun. Yang luar biasa perjuangannya di situ, di mana di situ itu sampai dusun yang Islam, yang sampai itu Kristen seluruhnya itu. Mencari murid itu susah di situ tuh. Di situlah kita berjuang berdakwah bagaimana pesantren itu bisa eksis. Iya. Nah, saya mau di situ baru mau setelah mengambil ijazah ke kantor mencoba kembali ke kampung dulu. Iya. Mau coba di tarbiyah, menggerakkan tarbiyah. Alhamdulillah berjalan. Akhirnya sambil kuliah mencoba melamar di pesantren Hamka tuh. Iya. Waktu itu pesantren Hamka lagi tenar-tenarnya Iya. di Sumatera Barat. Jadi alhamdulillah hasil wawancara mau lulus. Akhirnya sambil kuliah mau di membonjol di Fakultas Usuluddin itu jurusan perbandingan agama waktu itu. Jadi cuma nak jalan sampai akhir di situ. Saya itu mau dapat peluang untuk belajar di bawah naungan Kementerian Agama, Depak dan MUI bekerjasama itu di IAIN Syarif Hidayatullah Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi utusan tiap provinsi. Dari 32 orang yang seleksi di Riau, 2 orang yang lulus. Dan Bocik di Hamka, yang satu lagi di MTI Canduang. Iya. Nah, kemudian dikuliahkan di situ. Alhamdulillah selesai, kembali ke pesantren Hamka. Semenjak itu, ambo di pesantren Hamka saja jadi kepala asrama di situ. Kemudian berjalan beberapa tahun, sekitar 98, ambo pindah ke pesantren Serambi Mekah. Iya, sampai Jadi ya kabak pendidikan selama 2 tahun di situ. Kita tahu pesantren Serambi Mekah itu pendirinya Bapak Haji Barusub itu adalah putra Paninggahan. Iya. Nah, setelah itu baru perjalanan hidup lanjut ambo ke Lampung, pernah pulang ngajar di Nia Putri Lampung, pernah di Jakarta, bahkan pernah dalam karir hidup ambo pernah singgah ke perusahaan kerja. Perusahaan batubara, pernah jadi manajer di situ 2 buah perusahaan perjalanan. Masya Allah. Jadi memang ternyata awak kok bukan sekedar bisa mampu membaca Rabbana Atina saja, tapi bisa kita mampu bagaimana memposisikan diri dimanapun saja berada. Iya, Berarti ada keyakinan, ada semangat. Jadi konsep dalam hidup kita itu adalah konsep manjada wajada. Iya. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan berhasil. Pasti Itu konsep mendapat. itu pasti dia dapat. Kalau kita ingin sukses, tanamkan konsep itu dalam diri kita. Jadi setelah itu model perusahaan kemudian suruh balik ke kampung untuk mengelola sekolah di MTI. Setelah itu ambo kembali ke Hamka. Dijemput oleh orang Hamka waktu itu sampai kini. Dan alhamdulillah sampai kini ambo dikasih amanah dah 11 tahun sampai kini menjadi pimpinan pesantren. Iya. Dan alhamdulillah pesantren itu berkembang sekarang jadi pesantren Hamka 2 di Padang. Iya. Kalau kita tahu itu sebelah Siti Rahmah itu adalah pesantren 1, Hamka 2 itu punya pesantren Hamka 1. Jadi memang untuk mencapai sesuatu itu tidak bisa instan. Iya. Nah, itu pesan ambo ke adik-adik generasi muda, harus kita perjuangkan. Iya, Ustaz. Harus kita capai sesuatu itu, jangan lupa doa dan usaha. Jadi adalah konsep Al-Quran itu faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berusaha, kalau kita sudah berdoa, setelah itu baru kita serahkan pada yang satu itu. Dan terpenting adalah jangan ada kata-kata menyerah dalam hidup. Iya, Ustaz. Nah, kalau sudah ada kata menyerah dalam hidup kita, maka apa yang kita cita-citakan itu dia akan jauh. Iya, Ustaz. Nah, jadi bagaimana kita mencapai yang kita inginkan itu, berusaha kita iringi dengan doa, kita iringi dengan usaha, insya Allah akan terwujud dia. Masya Allah, dengan penyampaian dari Ustadz tadi tuh membuat ambo berbinar-binar itu. Setelah melalui perjalanan yang panjang dari karir Ustadz,
pasti ada satu titik terendah dalam hidup Ustadz yang membuat Ustadz harus bangkit itu, dan bangkitnya Ustadz menempatkan Ustadz pada posisi ini itu. Mungkin ada Ustadz titik terendah itu Ustadz. Iya, yang namanya perjalanan hidup. Jadi ambo dulu berpikir mencari kehidupan, ada orang kawan-kawan kita yang dirantau pulang berhasil segala macam. Iya. Sementara ambo mencari bahawa kok bisa berhasil seperti itu. Kepengenlah mau mencoba. Iya. Dan perjalanan hidup, kamu pernah jadi pedagang? Namanya anak tahu, pernah jadi pedagang di Jakarta, pernah di Lampung, pernah mengalih ke mahkamah, ingin coba balor rasa hidup seperti pedagang yang dilakukan oleh orang-orang itu. Pernah sangat sampai ke saat yang paling rendah. Artinya rendah itu terpukul di kita, apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu seperti itu perjalanan, dan apa yang kita cita-citakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita citakan. Disitulah kita diajak berpikir dewasa. Ternyata setelah hamba coba pelajari, merantau itu membuat orang dewasa. Dewasa dalam berpikir, kita melihat bahwa misalnya bentuk masyarakat yang kita hadapi di perantauan itu jauh berbeda dengan kampung. Maka ada satu kesimpulan Dembo, yang pernah merantau, cara berpikirnya itu berbeda dengan orang anak yang belum pernah merantau. Cara berpikir bahwasanya menangkapi masalah itu akan berbeda. Sebab kenapa? Orang merantau sudah merasakan. Jadi memang pernah saat tertentu waktu ambo di perusahaan Karajo, kadang mau berpikir, background awak dari surau, tapi Karajonya di perusahaan agak ada tolak belakang dengan apa. Tapi itu pengalaman. Akhirnya pada akhirnya mau berpikir harus kembali ke surau, artinya kembali ke surau artinya background awak dasar mula masalahnya dari Siko, memang harus di Siko awak kembali background awak itu. Tapi saat awak berada di bawah itu memang ujiannya cukup berat. Maka di situ yang harus kita perkuat adalah keimanan kita. Itu barangkali. Jadi saat kita berada di bawah, maka dalam konsep agama awak itu unzuru man huwa asfala minkum, lihat ke bawah. Dalam konsep dunia kita melihat ke bawah, tapi dalam konsep akhirat kita melihat ke atas. Harus ke atas. Sebab kalau kita melihat ke atas, konsep dunia kita tidak akan habis-habis. Tidak akan habis-habis dia. Maka kita jalankan kehidupan berjalan seperti air mengalir. Seperti itulah kira-kira. Berarti memang tidak mudah menjalani karir yang saat ini Ustadz geluti itu. Bahkan ada proses yang panjang yang di dalam proses tersebut Ustadz didewasakan, Ustadz. Iya, betul. Dan dengan di tengah-tengah titik rendah itu, Ustadz, apakah motivasi Ustadz yang membuat Ustadz lebih bangkit lagi itu, Ustadz? Kan Ustadz menyatakan tadi memang backgroundnya di surau dan ternyata beda jalur, menyimpang jalurnya dan berusaha kembali ke surau itu, apa motivasinya Ustadz? Motivasinya itu tadi adalah konsep berkah, qanaah dalam hidup. Kadang-kadang awak memang dari segi harta mungkin banyak dikasih oleh Tuhan, tapi ketenangan hidup tidak ada. Ada orang yang sedikit cuma tapi masa cukup, dia tenang hidupnya. Kadang itu merasakan waktu mau kerja di perusahaan memang segi keuangan mungkin oke, alhamdulillah kan. Tapi ketenangan batin tidak ada, banyak bertentangan dengan kehidupan nyata kita. Kita belajar di surau seperti ini, belajar di pesantren seperti ini, kenyataannya seperti ini. Jadi untuk kembali itu tentu kita perlu waktu dan proses, perlu pendekatan lagi kepada yang satu gitu kan. Artinya kita dalam posisi saat terendah pun disitulah gitu ujian yang paling berat. Artinya bagaimana kita memposisikan diri kita abdun, yang hamba yang paling bawah sekali. Jadi itulah yang perlu kita posisikan dalam diri kita. Saat kita di bawah, kita jangan terlalu merasa rendah. Bagaimana cara kita mengembalikan saat kita di bawah itu masih ada orang yang lebih bawah daripada kita. Tetap melihat ke orang yang di bawah. Kita tetap melihat ke bawah. Memang kita disitulah nanti konsep yang ada dalam diri kita nanti menjadi hamba yang bersyukur. Itu. Kalau enggak, kita enggak akan menemukan itu. Hidup kita gelisah terus, enggak akan tenang gitu. Itu yang membuat hamba seperti itu.
Dan mungkin lah Ustaz, sepanjang yang Ustaz ceritakan, rasa tersebut yang mungkin banyak dialami oleh dunsana awak sadonyo, apalagi memang usia-usia yang ada pada ambo kini kok, usia remaja gitu. Kayak hidup kok banyak yang ingin digapai Ustaz, karena sadar awak muda gitu. Tetapi susah menggapainya, dan ketika indak mendapatkan tuh awak indak mengembalikan kepada Allah Ustaz itu. Jadi menyesali diri awak terus menerus itu Ustaz. Awak tidak pernah mencoba bersyukur dengan yang Allah diberikan Allah, dan tidak pernah mencoba untuk qanaah Ustaz. Jadi apa tips Ustaz untuk mungkin ambo pribadi dan kawan-kawan dunsana sadonyo tuh Ustaz menghadapi situasi tersebut? Ada 2 tip yang kita lakukan, itu pun mau lakukan. Yang pertama adalah coba kita sebelum tidur itu kita berwudu. Iya Ustaz. Lalu kita merenung melihat ke atas hari sehari kini apa yang kita lakukan. Artinya kebaikan yang sudah kita lakukan apa? Mungkin ada keburukan sehariku yang kita lakukan. Berarti besoknya kita harus lebih baik. Iya. Nah, kita berusaha, astagfirullah hari ini kamu melakukan kejelekan atau mengganggu kawan segala macam, atau ada kata-kata yang tidak baik, kita mencoba merubah. Kemudian kedua adalah setiap apa yang kita lakukan, pertama kita yang masih pelajar kayak itu atau masih kuliah, niatkan yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, bukan karena siapa. Sebab kalau kita melakukan niatnya itu bukan karena lillahi ta'ala, ada motivasi lain, itu membuat kita lemah. Tapi kalau lah kita niat mau berangkat kuliah dari rumah, bismillah, berangkat kita kuliah karena Allah, ya sudah selesai. Kalau karena satu itu kita tenang kita. Iya Ustaz. Tapi kalau dengan emosi kita lakukan, kemudian cara mendapatkan caranya itu tidak benar dan apa, itu hasilnya kita akan kecewa. Iya. Nah, maka kita di remaja, masa-masa remaja kan masa kita masih goyah segala macam, maka jangan lupakan yang satu gitu. Iya, itu aja konsepnya cuma. Berarti harus mengevaluasi diri sebelum tidur, dan yang kedua, iya betul. Kita harus meniatkan segala sesuatunya itu karena Allah, Ustaz. Karena memang hal ini yang biasanya terjadi, Ustaz. Dan banyak karena rasa ketidakbersyukuran tuh yang menjadikan anak-anak remaja yang masih sangat ambo kok sana menjadi linglung ya dalam menjalani kehidupan Ustaz. Ini terombang-ambing dengan emosinya sendiri itu Ustaz. Karena tidak ada rasa syukur tadi kan Ustaz. Betul. Dan memang sangat menarik perbincangan kali kona Ustaz. Iya. Dan menurut Ustaz eta, dengan melihat perkembangan zaman saat kini, tentu Ustaz banyak bertemu dengan remaja, sudah banyak bertemu dengan dunsana kasadonyo. Apa yang Ustaz lihat gitu, yang dilapokasiin Ustaz, yang sudah jauh berbeda dari yang sebelumnya itu, remaja Sahara yang dulu dengan remaja Sahara yang kini, dalam kacamata Ustaz? Kalau mau mencalik kacamata ambo, kalau pulang-pulang kampung itu dari remaja yang dulu yang kini itu rasa hormat itu yang hilang nampak. Kalau dulu zaman-zaman kami ke orang tua kurang gaya itu, walaupun agak nakal-nakal segitu, itu biasalah masa apa itu kan, masa perkembangan, tapi kami betul-betul hormat kan tua. Dulu suruh kami mengaji segala macam, ya betul-betul hormat. Tapi kini hormat itu hilang oleh anak-anak. Memang pengaruh besar sekarang ini, apalagi dengan adanya HP, adanya tayangan-tayangan, kemudian tidak seperti dulu yang kini. Kalau dulu kami jam 5:30 itulah diarak ke surau, coba nak mengaji ke surau. Pengaruh waktu itu tidak ada, tonton-tontonan tidak ada. Kini ada dalam rumah seluruhnya. Kemudian ambo calip, faktor yang lain adalah komunikasi orang tua juga anak kurang kini kok. Sehingga nak tahu orang tua anak seperti apa. Anak pun tidak pernah bertanya kepada orang tua. Jadi harus ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Kalau ambo di keluarga ambo membiasakan kami kalau malam tuh kami debat dulu. Karena selalu orang tua itu benar. Dan selalu pula anak benar. Di situlah kita mengevaluasi. Sehingga ada komunikasi seluruh arah. Karena zaman kini anak-anak tentu cara berpikirnya jauh daripada dipikir oleh orang tua. Orang tua berpikir satu, anak sekarang berpikir 10. Nah, makanya sekarang komunikasi itu penting sekali.
kemudian menghargai orang tua. Maka kecik ambo tadi, sebenarnya walalo itu kita merenung sehari kini berapa kali mari orang tua wa. Kalau kali suruh orang tua nak mau mengarajuan, itu kesalahan itu, besok ndak ulang lagi. Begitu juga orang tua awak. Ada kebiasaan orang tua awak aku mau pe. Kau dari kempawa tu. Upe kau minta ampun karena kadang menyumpah karena. Iyo sumpah sarapah. Kalau pernah wadanga orang tu menyumpah karena kau jadi presiden lah, kau jadi gubernur, nak ada lah. Sumpah serapah. Asalnya tidak boleh itu. Karena apa yang diomongkan, dikeluarkan oleh mulut orang tua itu adalah doa. Yes. Doa didengarkan. Jadi kalau bisa, itu yang kita rubah. Iya. Orang tua, begitu juga anak kepada orang tua. Iya, Sa. Jadi kalau bisa dikembalikanlah itu. Amba ingin Karesa itu ada semacam kegiatan yang mendukung untuk itu. Bentuknya adalah bagaimana kesantun itu kembali seperti dahulu. Mungkin Karesa kok sekali-sekali ada pencerahan-pencerahan untuk anak-anak remaja, bagaimana santun kepada sesama teman, ada santun kepada kakak, santun kepada pemuda, orang tua awak, orang gaya awak, itu penting. Jadi kalau bisa awak di advokasi itu jadi satu contoh generasi muda Karesa yang terbaik, yang santun kepada orang yang lebih apa. Paling ambo itu yang nampak deh, Bu. Itu sana. Iya. Karena memang tidak bisa dipungkiri dengan perkembangan zaman pun sudah agak merubah gaya hidupnya masyarakat kini itu sana. Dan karenalah panjang perbincangan Ustaz, kamu ingin minta itu motivasi atau pesan Ustaz untuk remaja-remaja untuk Dunsana Kasadonya yang telah menonton video kok Ustaz. Iya. Pesan ambo untuk adik-adik remaja, keponakan, anak-anak seluruhnya. Pertama adalah kita harus menghargai orang. Ya, Ustaz. Konsepnya adalah kalau kita ingin dihargai, tolong hargai orang itu. Kalau kita sudah menghargai orang, insya Allah akan kita dihargai. Begitu juga dalam pergaulan kita sehari, menghargai teman. Sejelek apapun teman itu adalah teman kita. Sebab kenapa? Dalam kehidupan nyata ini boleh jadi kita menghina kawan kita itu tuh yang lebih baik daripada di kita. Akhirat. Itu kenyataannya, bukan di akhiratnya, dunia nampak oleh Tuhan. Maka kita tidak boleh menghina orang lain. Yes, sebab apa yang keluar dari mulut itu adalah doa. Maka ada kenyataan hidup di lokal, di kelas misalnya ada kawan yang kita yang bodoh, kita bully dia selalu. Ternyata anak ini hebat, maka jadi bupati dia, jadi gubernur dia, segala macam. Maka tidak boleh. Ya, okay. Maka sekecil apapun itu, apapun bentuk kawan kita hargai dan kita hormati. Karena itu adalah ciptaan Allah. Iya. Nah, itu penting. Yes, itu kita tanam kemanapun kita pergi, jangan kita menghina orang lain. Itu tertanamkan dari kita. Yes. Jangan terbentur dalam bibir kita biasakan menghina orang lain. Sebab kenapa? Kita sama-sama ciptaan Allah semua. Yes, dan apa yang kita omongkan itu adalah doa. Hati-hati kita berucap. Yes, saja barangkali. Dan Iko yang terakhir Ustaz, mungkin kami yang junior Ustaz di Karesa ingin meminta harapannya Ustaz untuk Karesa selanjutnya Ustaz. Terhitung Ustaz sebagai salah satu pendiri yang salah. Iya. Kami mohon harapan Ustaz untuk Karesa ke depannya Ustaz. Harapan ambo untuk Karesa dari mulai remaja Sara sampai Karesa tetap eksis dan melihat peluang-peluang dan bagaimana merangkul adik-adik yang lain. Ciptakan kaderisasi. Kita yang lemah itu dalam satu organisasi kaderisasi. Kalau kader ini tidak ada lagi, zaman ambo dulu pernah atau rentang itu kosong itu. Karena kader tidak ada. Nah, kalau bisa sesudah nanti ke kader yang generasi ini sialai. Di kader lo balik. Nah, membuat nanti program-program yang menarik. Apalagi zaman kini kok banyak sekali model-model yang kita apakan. Seperti Karesa kalau kaligrafi itu tidak apalagi yang lain kita kembangkan. Yang penting adalah kompak. Nah, yang penting satu itu kompak, koordinasi. Itu penting, saling komunikasi. Nah, itu yang penting, koordinasi dan saling komunikasi. Nah, itu. Kemudian banyak batanyo. Setiap kita akan melakukan sesuatu, batanyo ke orang tua, jangan lalu-lalu saja.
Nah, itu penting. Iya, Ustaz. Beliau yang akan mengarahkan kita. Sehingga apapun nanti semua orang tahu. Dari Pak Dusun tahu, Pak Jorongwa tahu, Wali Negariwa tahu, Jamaah tahu. Mereka akan mendukung seluruhnya. Iya. Ya, apa bentuk kegiatan, Pak? Insya Allah akan didukung. Nah, termasuk juga nanti kakak-kakak yang senior, ya mereka mengecek pada mereka ini kok. Iya, Mereka Ustaz. kangen sebenarnya itu. Yang temu juga pelanjut dengan kami kok lah tutu kan. Iya, Ustaz. Nah, itu kan kali. Makanya itu paling kali pesan Mbok ada dia. Lanjutkan semangat terus. Jangan putus semangat. Nah, itu. Jangan pantang menyerah. Nah, itu. Nah, terima kasih banyak atas kesempatan Ustadz dan harapan Ustadz yang ya Masya Allah sekali. Kemudian pesan dan kesan Ustadz hari ini adalah podcast yang sangat menginspirasi itu Ustadz. Ambo belajar banyak dari Ustadz dan kemudian insya Allah dan sanak sadonya yang menyaksikan awak kini pun juga belajar banyak dari kisah-kisah Ustadz. Kemudian dari harapan-harapan yang Ustadz berikan itu. Dan mungkin Niko Ustadz akhir dari podcast awak hari kini Iya. yang telah mengundang Ustadz. Kemudian aku ucapkan terima kasih banyak karena Ustadz Allah sempat hadir ke Karesa Podcast, salah satu program baru dari Karesa Ustadz yang terbaru tuh Ustadz. Nah, mudah-mudahan kedepannya Karesa Podcastku mendapatkan feedback yang lebih baik lagi dari masyarakat Ustadz, serta mendapatkan dukungan yang lebih dari masyarakat Ustadz. Iya, iya. Nah, itulah yang dapat kami bicarakan, kami bincangkan dengan Ustadz terkait dengan pengalaman beliau. Banyak hal yang dapat kita petik pelajaran dari semua yang telah beliau lalui, tentang bagaimana beliau berproses, bagaimana beliau bertumbuh dan berkembang sehingga berada di posisi ini saat ini. Dan untuk Dun Sanak Kasadonyo, Ambo akan menutup podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dari Nusana sudah menyaksikan podcast kami hari ini. Dan akhir kalam, apabila Ambo ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.